kondisi kelas kamu? Kenapa kamu tidak merasa nyaman di kelas, nak? Saya jengkel dengan teman saya, Syarti, Bu. Tadi kan saya terlambat karena jalan macet, di depan pom bensin banyak kendaraan. Jadi antriannya panjang, susah ditembus. Pas saya masuk, teman saya Syarti langsung teriak, "Ya, terlambat lagi." Akhirnya teman kelas saya menertawakan saya. Saya kesal, Bu. Padahal kan guru juga tidak mempermasalahkan, langsung menyuruh saya duduk. Oh, begitu ya, nak. Jadi hari ini kamu terlambat ke sekolah ya, nak? Iya, Bu, saya terlambat. Tapi saya kesal dengan teman saya Syarti, mentang-mentang dia tidak pernah terlambat. Kalau ibu berada di posisimu, mungkin ibu juga akan melakukan hal yang sama. Setiap orang pernah melakukan pelanggaran, termasuk ibu. Ibu juga pernah melakukannya. Namun ibu di sini tidak akan mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Ibu hanya ingin membantu kamu agar dapat mencari solusi penyelesaian masalah yang kamu hadapi sekarang. Mungkin teman kamu Syarti, dia tidak pernah melakukan kesalahan di sekolah, tapi mungkin dia pernah juga melakukan kesalahan di tempat lain. Jadi bagaimana reaksi kamu tadi waktu kamu masuk kelas terus Syarti teriakin kamu? Pas Syarti teriak, saya langsung tunjuk dia dan saya bilang saya terlambat karena macet, dan saya langsung duduk di tempat saya. Oh, kamu melakukan itu karena kamu kesal ya sama Syarti? Iya, Bu, ini rasanya saya melempar tas saya ke mukanya. Syukurlah, nak, kamu tidak melakukan hal itu. Untungnya saya bisa menahan diri, Bu. Jadi hal itu tidak terjadi. Menurut Nak Fatia, bagaimana kira-kira reaksi teman-teman kamu seandainya hal itu benar-benar kamu lakukan? Mungkin teman saya akan lebih marah ke saya. Hal itu pasti kamu tidak inginkan, kan, Nak? Iya, Bu. Untuk hari-hari kedepannya, apakah Nak Fatia masih ingin terlambat lagi? Tidak, Bu, saya akan lebih disiplin dan masuk sekolah sebelum bel. Hari ini Nak Fatia datang terlambat dan teman-teman Nak Fatia memberikan reaksi yang kurang menyenangkan kepada Nak Fatia. Apakah Nak Fatia masih ingat dengan keyakinan kelas yang pernah kita sepakati? Masih ingat, Bu. Kaitannya dengan keterlambatan kamu hari ini, keyakinan apa yang tidak sesuai dengan yang kamu lakukan? Saya datang ke sekolah terlambat dan masuk kelas terlambat sehingga mengganggu proses belajar mengajar dan tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran karena terburu-buru. Jadi menurut Nak Fatia harus bagaimana menyikapi hal itu? Jadi saya harus lebih disiplin dan tidak terlambat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Apa yang akan kamu lakukan? Dan kapan kamu akan melakukannya? Saya akan lebih disiplin lagi dan saya akan mulai menerapkannya mulai dari hari ini. Apa kamu yakin akan melakukannya? Saya yakin. Sekarang bagaimana rasanya atau perasaan kamu seandainya kamu sudah benar-benar melaksanakan disiplin masuk sekolah? Saya akan merasa bahagia
dan senang. Karena bukan hanya disiplin untuk datang ke sekolah, tetapi juga disiplin dalam hal-hal yang lain. Baiklah, sekarang Nak Fatia sudah menyadari dan berniat untuk memperbaikinya. Ibu berharap kamu tetap konsisten ya Nak, Ya, Bu. atas apa yang telah kamu niatkan, agar kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa memperbaiki hubungan kamu dengan Syarti di kelas. Karena Ibu yakin kamu pasti bisa melakukannya. Kamu yakin kan bisa melakukannya? Yakin, Bu. Kalau begitu, Nak Fatia bisa kembali ke kelas. Baik, Bu. Setelah dari sini saya akan langsung meminta maaf kepada Syarti. Baiklah Nak, terima kasih Nak. Ada tahu ya kenapa Bu Guru panggil ke ruang Ibu? Tidak tahu, Bu Guru. Tidak tahu ya? Jadi begini ya Nak Agar, tadi ada teman kamu datang ke ruangan Ibu. Teman kamu Noval ya. Tadi Noval mengatakan kepada Ibu bahwa pada saat ulangan tadi kamu menyontek sama Noval. Iya, Betul atau tidak? betul, Bu Guru. Menurut Ada, menyontek itu baik atau tidak? Tidak baik, Bu Guru. Baiklah Nak Ada. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bu Guru. Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini Bu Guru tidak akan mencari siapa yang salah, ya. Ibu hanya ingin memberikan solusi tentang masalah yang Nak Ada hadapi. Nak Ada pasti punya alasan kenapa menyontek. Tadi malam tidak belajar, Bu Guru. Kenapa Ada tidak belajar? Tadi malam ada bermain game online sampai larut malam hingga lupa belajar. Ada masih ingat ya dengan keyakinan kelas kita? Ingat, Bu Guru, jujur dalam bertindak. Ada yakin bahwa sifat jujur itu baik untuk kita? Yakin. Ada masih ingat keyakinan kelas kita? Apa yang harus Ada lakukan agar tidak menyontek lagi? Pertama, belajar. Kedua, mengerjakan semampunya. Ketiga, berdoa kepada Allah. Baik, Ada sudah tahu apa yang harus Ada lakukan supaya Ada tidak menyontek lagi. Sekarang pertanyaannya, kapan Ada mau melakukannya? Apa yang sudah dilakukan tadi yaitu belajar, mengerjakan semampunya, dan berdoa kepada Allah. Mulai hari ini. Terima kasih Ada. Bu Guru yakin Ada dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak soleh, kebanggaan orang tua. Tos dulu. Bu Guru yakin Ada bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Siap, Bu Guru. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Cukup ya. Kalau sudah tidak ada lagi, Ada boleh kembali ke kelas.